Di Jakarta bagian utara, tepatnya di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Sukapura, terdapat sekolah kecil yang bernama TK Mawar. Mungkin nama tersebut masih terasa asing di telinga kita. Namun, pada kenyataannya, sekolah ini telah memiliki dampak besar bagi lingkungan sekitarnya. TK ini bermula sebelumnya dari sebuah taman belajar. Taman belajar ini didirikan waktu itu tanpa kesengajaan dari permintaan dari warga setempat, anak-anak yang punya PR, apapun ingin dibantu agar mereka bisa mengikuti pelajaran. Nah, dari taman itu ada juga dari anak-anak yang tidak sekolah. Anak usia SD tapi tidak bisa membaca, berhitung, dan menulis. Karena kebanyakan latar belakang mereka, orang tuanya, bekerja sebagai buruh pabrik, terus pembantu, terus tukang ojek. Rata-rata di mana dengan pekerjaan seperti itu sehingga pendidikannya tidak bisa memenuhi untuk kriteria anak mengikuti pelajaran sekolah. Dilihat dari situasi di sini, penduduk asli di sini tidak mementingkan suatu pendidikan. Anak yang baru SMP kelas 2 kalau sudah ada yang melamar mereka lepas untuk kawin. Dari ujung bawah sama ujung atas. Aku masuk pertama itu bulan April, 15 April tahun 2003. Pertamanya ya anak-anak alhamdulillah banyak. Ada kelompok B juga banyak, ada 2 kelompok sama kelompok A itu ya. Itu belum ada PAUD kan, masih TK. Ya kendalanya itu anak-anak itu yang hiper-hiper. Naik-naik meja, kan namanya lingkungan di sini kan kebanyakannya orang tuanya cuci gosok. Anak-anak di sini itu tidak tahu seperti apa sih sekolah itu, tapi sesudah beberapa bulan kemudian alhamdulillah dia bisa ngikutin dan banyak yang berprestasi di sini. Kalau anak TK itu fokusnya untuk tingkatan ke SD ya, jadi lebih fokusnya untuk dalam motorik, untuk kita belajar lebih fokus lah. Kalau untuk anak PAUD-nya itu kita selalu bermain, bercerita, kebanyakan bermainnya dibandingin sama anak TK. Selain di bidang akademik, kita juga mengajarkan anak-anak itu kreativitas, yang artinya kreativitasnya itu mereka terjun langsung, misalnya dalam cooking class, artinya memasak. Anak kita ajarin secara langsung gimana sih cara buat jagung manis. Tujuannya adalah meningkatkan kognitif dan juga kreativitas anak. Aku ingin mencetuskan sekolah ini bisa juga seperti sekolah internasional gitu. Walaupun sekolah kita hanya dengan terbatas dari lokasi, sarana dan prasarana. Itulah misi dan visi kita untuk menjadikan sekolah ini unggulan. Unggulan artinya cerdas, takwa, bisa berkreatif, lebih baiklah. Prestasi sekolah kita alhamdulillah bagus, pernah juara satu sejak Gotapre Plus, sholawat badar, sholat berjamaah, dan pernah kita dapat lomba sampai grand final itu dari Pak Menpora, yaitu bola futsal, anak-anak kita dapat harapan 1. Keterbatasan fasilitas tidak dapat menghalangi TK Mawar untuk terus berkembang hingga meraih berbagai prestasi. Dan untuk mencapai semuanya hingga titik ini bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Banyak konflik yang telah dilewati oleh pendiri TK Mawar. Pas tahun 2002 kami diajukan oleh Dikdas. Kebetulan pengawas kami cukup baik orangnya. Dia sangat menuntun saya untuk melakukan pendirian sekolah ini secara formal. Biar nanti istilah terdata anak-anaknya, sewaktu-waktu nanti kita ada bantuan,
itu kita bisa dapat nanti mereka untuk anak-anak juga. Jadinya akhirnya kami dengan dukungan Pak Lurah pun mengajukan seperti itu. Jadi sedih. Dengan niat yang ikhlas, yang tulus. Mungkin warga tidak semua mendukung. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan iya. Tapi dengan tekad kami ingin membantu masyarakat di sini tanpa imbalan, memajukan wilayah sini yang tadinya kumuh, tertinggal. Kami ingin sama dengan mereka. Kenapa kita dekat dengan mereka, tapi kita tidak bisa sama? Sama, mereka manusia, kita manusia. Jangan dianggap kita ini dengan sebelah mata. Anggapan orang di pinggir kali ya mungkin dari kualitas. Dari kualitas mungkin banyak yang bilang sekolah di pinggir kali sekolah abal-abal. Kalau tapi seperti kakak saya Bu Erni, Bu Sari, sama adik saya Bu Dian coba membuktikan kalau itu enggak. Ternyata hasilnya ya alhamdulillah bagus, banyak yang sekolah dari sini pun lumayan jauh-jauh rumahnya. Jadi ada yang merasa melecehkan kami, menghina kami. Pokoknya sesuatu apapun yang ingin kita maju pasti setiap ada kendala itu. Tapi karena kita berjuang dengan ikhlas, kita istilah tidak tanpa imbalan. Yang penting kita berjalan buat mereka, buat anak-anak, bukan buat pribadi kita. Akhirnya TK ini dapat berjalan seperti ini. Sekarang di sini udah ada TK, PAUD sudah, posyandu juga sudah ada dibandingkan yang dulu. Sekarang kebersihan udah mulai ditingkatkan. Kalau banjir ya karena semuanya juga kalau banjir kena semua. Iya, tapi kalau kebersihan udah ditingkatkan, udah bagus lah. Tujuan utamanya sih membangun sekolah ini kita adalah meningkatkan SDM, khususnya lingkungan di Rawa Indah ini, di lingkungan di Rawa Indah ini, dan untuk merubah pola pikir masyarakat di sini bahwa pendidikan itu penting, baik secara dini, tidak hanya sekedar bagi wanita itu nunggu jodoh. Itulah tujuan kita yang pertama, kita merubah dan meningkatkan SDM dan merubah pola pikir masyarakat yang ada di sini. Kalau dulu kan TK kan terkenalnya mahal, apalagi dulu cuma ada terkenalnya Kasih Ananda. Udah cuma di situ doang, nggak ada lagi. Cuman kalau di sini kan kita enaknya apa-apa bisa, Bu ntar dulu ya gitu. Karena saya anaknya banyak, jadi enaknya di situ. Saya juga kalau saya sendiri merasa terbantu. Ya senang aja sih anak saya ya. Yang cowok itu aja di rumah aja yang tadinya nggak pernah mau megang pensil sama sekali, nol, susah di rumah. Tapi semenjak dia sekolah di TK Mawar, alhamdulillah perkembangannya lumayan. Kalau harapan saya sih ya namanya TK-nya juga maklum ya, TK-nya juga keadaannya kan bukannya lahan yang luas, jadi cuman di atas tengah kali begitu, yang kayak yang punya sekolahnya Pak Bahrudin kan ya tahu sendiri kan cuma di atas kali, tapi kan seenggak-enggaknya di sini anak-anak udah bisa ada pendidikan lah walaupun TK-nya cuma di atas kali gitu. Jadi seneng. Kita sih selalu doain ya biar sekolahnya lebih maju, terus mungkin ya ada bantuan juga supaya sekolahnya lebih layak, nggak di atas kali gitu.
Kalau harapan buat saya buat sekolah ini sih banyak. Harapan saya bahkan bukan cuma bikin TK, pengennya SD, SMP, SMA, bahkan kalau bisa sampai perguruan tinggi. Semoga ya makin baik lagi, bagus lagi ke depannya. Terus dari guru-gurunya juga mudah-mudahan ya dari pemerintah bisa disejahterakan gitu kan. Karena kan selama ini kebanyakan guru-guru kami juga masih belum masih guru honor lah gitu kan, masih padahal udah mereka juga ngajar udah lebih dari 10 tahun kan gitu. Anak-anak ya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh lah, soleha, bisa ya membanggakan bagi kami di sekolah juga di keluarganya gitu kan, bisa mencapai cita-citanya gitu. Untuk TK ini supaya lebih berkembang lagi, lebih kreatif lagi, guru-gurunya sama sekolahannya juga harus lebih tingkatin lagi. Kalau untuk anak-anak ya harus lebih berprestasi lagi, dapat juara-juara gitu aja. Udah. TK yang paling indah. Perjuangan tak dapat dilakukan seorang diri saja. Dukungan dari pihak lain sangat diperlukan untuk melihat TK Mawar ini dapat terus berkembang. Betapa indahnya jika kita dapat melihat masyarakat sekitar turut mengambil bagian dalam memajukan sekolah ini, dan apabila pemerintah tanggap dalam memberikan perhatian bagi sekolah kecil seperti TK Mawar. TK kami, TK Mawar 2. Mana di mana tempat belajar kita. Tempat belajar kita di TK Mawar 2. Mana di mana tempat belajar kita. Tempat belajar kita di TK Mawar 2. Marilah mari belajar, marilah mari belajar. Yang tidak belajar menjadi anak bodoh.